Saudara, mari kita mulai ibadah kita dengan doa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Kami masih diizinkan punya waktu kesempatan untuk beribadah pada saat ini. Dan kami mau berdoa secara khusus buat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka yang bersama-sama dengan kami beribadah. Kiranya urapan Tuhan atas mereka semua. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau tabiskan ibadah yang indah, meriah, dan penuh kuasa ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Haleluya. Kita Tuhan yang dahsyat. Dia berkuasa di atas segalanya. Kita anak-anaknya, kita dikasih olehnya. Mari kita sembah Dia, karena Dia layak ditinggikan. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dia raja di atas segala raja. Terpujilah namanya. Haleluya.
Kita mau bangkit, kita mau bersorak baginya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkan umat-Mu. Allah dahsyat di tempat duduknya. Terima kasih, kami masih diperbolehkan untuk bernyanyi, memuji Engkau. Sekarang tiba saatnya kami mau menundukkan diri di bawah kaki-Mu Tuhan. Berbicara pada kami, apa yang menjadi isi hati-Mu. Mari jemaat, kita angkat pujian ini. Kita angkat suara kasih pada Tuhan kita. Karena Allah kita Allah yang sebesar setianya, Allah yang Maha Kuasa, Dia selalu setia bagi kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan
Selamat pagi GGP yang disayang Tuhan Yesus, GGP Karmel. Kita baru saja merayakan kemerdekaan RI yang ke-76 ya. Memang Indonesia sudah merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang, tetapi setiap hari Indonesia masih ada di dalam perjuangan terus menerus, saudara ya. Selalu ada masalah yang harus diselesaikan dan bangsa ini memerlukan doa dari Bapak Ibu untuk pemulihan di dalam segala bidang ya, ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Nah, saya percaya bahwa pada waktu kita sama-sama berdoa untuk bangsa, Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan akan memulihkan bangsa ini. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai kemerdekaan juga. Saudara, saya mengajak kita sama-sama melihat kehidupan dua orang di dalam Alkitab. Cuma sebelumnya saya harus wanti-wanti dulu nih. Ya, biasanya keinginan orang untuk mendengar firman Tuhan itu lebih besar daripada keinginan mereka untuk melakukan firman. Jadi supaya kita tidak sia-sia, mari pastikan bahwa saudara juga akan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang saudara dengar. Yang pertama saya mengutip dari Yohanes 4 ayat yang ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Saudara, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria karena menganggap orang Samaria itu bukan murni Yahudi. Ya, bangsa Samaria adalah hasil dari kawin campur orang-orang Yahudi dengan bangsa Asyur yang pernah menjajah Israel kerajaan utara. Ya, Salomo membangun rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria dan orang-orang Samaria nggak bisa beribadah di sana. Jadi mereka mendirikan juga penyembahan tandingan di Gunung Gerizim. Bagi orang Samaria, Gunung Gerizim adalah tempat sakral ya, tempat yang penting untuk ibadah kepada Allah. Nah, perhatikan bahwa di dalam Yohanes pasal yang keempat ini Yesus bercerita mengenai perjumpaannya, dialognya dengan perempuan Samaria. Dan perempuan Samaria ini dengan nenek moyangnya biasa menyembah di Gunung Gerizim. Perempuan Samaria ini dan nenek moyangnya biasa menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya di sana ya. Jadi kalau boleh dibilang di dalam bahasa hari ini perempuan Samaria rajin ke gereja, saudara. Kelihatannya cukup rohani kan? Ya, ibadahnya lancar, begitu juga dengan dosanya. Diperbudak oleh dosa seksual. Nah, Yesus berkata begini, panggil suamimu. Perempuan Samaria itu menjawab, Tuhan, saya nggak punya suami. Kata Yesus, engkau sudah punya 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Biasanya yang kita dengar adalah seorang suami punya 5 istri dan hari ini dia sedang hidup dengan selingkuhannya gitu ya, kumpul kebo dengan seorang perempuan lain. Tapi cerita mengenai seorang perempuan punya 5 suami, lalu kemudian yang sekarang yang ke-6 adalah hasil kumpul kebonya. Baru ini saya dengar, saudara. Ya, ibadah perempuan Samaria ini bertahun-tahun sama sekali tidak mengubah hidupnya. Dan Yesus menjangkau bagian terdalam dari hidup perempuan Samaria ini yang tidak bisa dilakukan
oleh liturgi agamawi. Nah, ini yang kita perlukan, saudara-saudara. Kehidupan perempuan Samaria ini mirip dengan orang Kristen masa kini, ya. Turun-temurun Kristen, ya, dari sononya udah Kristen gitu. Lalu rajin beribadah. Mungkin juga aktif pelayanan, tetapi aktif juga dosanya. Jadi Kristennya, gerejanya hanya formalitas tanpa perubahan, saudara. Kewajiban agamawi tanpa perubahan adalah legalistik dan munafik. Allah menyelidiki. Dia mengkritisi kehidupan kita, saudara. Kira-kira apa yang Allah lihat di dalam ibadah kita? Apa yang Dia lihat di dalam pelayanan kita? Apa yang akan Allah jumpai di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita, di dalam ibadah kita kepada Dia? Beberapa hari lalu ada seorang ibu, kita kasih nama Ibu A lah ya, yang berkeluh kesah kepada saya mengenai seorang ibu lain, kita kasih nama Ibu B lah. Ya, Ibu B ini menurut Ibu A adalah seorang yang hatinya culas, suka ngomongin orang, suka menghina orang, dan Ibu A ini merasa tertekan karena dia juga menjadi korban dari Ibu B. Ironisnya, Ibu B ini adalah seorang aktivis gereja, ya, yang rajin pelayanan, saudara. Apakah Bapak Ibu pernah menjumpai orang-orang seperti Ibu B ini? Atau mungkin engkau juga pernah terluka, dilukai oleh orang-orang seiman, saudara seiman di dalam gereja. Saudara, atau jangan-jangan kita juga pernah melukai orang-orang segereja, saudara. Ya, orang-orang di dalam gereja, saudara seiman kita. Bapak Ibu, perempuan Samaria ini kemudian menjadi pribadi yang berbeda setelah dia berjumpa dengan Yesus. Bayangkan bahwa dia yang tadinya mengisolasi diri sehingga dia pergi ke sumur di mana Yesus ada, ya, Yesus ada di situ pada siang bolong. Nah, itu pada tengah hari itu nggak ada orang datang ke sumur itu. Jadi perempuan ini datang ke sumur itu pada tengah hari, siang bolong, supaya nggak berjumpa dengan siapapun. Dan surprise buat dia bahwa dia ketemu dengan Yesus. Dan Yesus menjangkau bagian terdalam, sisi terdalam kehidupannya, saudara. Ya, dan perempuan Samaria ini kemudian mengekspos dirinya, membuka dirinya kepada warga kota Samaria, memberitahu kepada mereka apa yang Yesus lakukan. Sehingga firman Tuhan mencatat, tadi kita sudah baca sama-sama, bahwa banyak di antara mereka orang-orang Samaria itu yang percaya kepada Yesus. Wow, saudara. Saudara, yang kedua, bagi Sakius, kepala pemungut cukai, ini ketua kepala pajak gitu, saudara. Ya, uang adalah segala-galanya bagi Sakius. Nah, untuk sampai pada keputusan menyerahkan separuh dari hartanya untuk orang miskin dan mengganti orang yang sudah dia peras 4 kali lipat, habis uang yang dia kumpulkan selama ini, saudara. Dan ini adalah keputusan radikal yang dibuat
oleh Sakeus setelah dia ketemu Yesus. Saya bersyukur untuk kebenaran ini, saudara, bahwa Alkitab mencatat Yesus masuk ke kota Yeriko. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai kata ini, passing through. Ya, dia lewat, saudara. Dia melewati, dia jalan terus, nggak belok kanan, nggak belok kiri. Dia jalan terus sampai Yesus tiba di bawah pohon ara, di mana di situ ada Sakeus sedang menanti, saudara. Lalu Yesus katakan demikian, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wow, kalimat hari ini aku harus menumpang di rumahmu itu adalah sesuatu yang direncanakan oleh Tuhan. Tuhan berencana ketemu Sakeus. Tuhan berencana untuk tinggal di rumah Sakeus. Dan begini, saudara, Yesus tidak memanggil Sakeus sebagai Ucok atau Sucipto, sehingga Sakeus harus meralat perkataan Yesus. Maaf Yesus, nama saya Sakeus, bukan Sucipto. Yesus kenal Sakeus secara detail. Ya, bukankah itu amazing, saudara? Mungkin karena lupa saya akan salah sebut nama saudara. Tapi Yesus tidak. He knows you very well, saudara. Dia kenal saudara sangat baik. Ada seorang ahli astronomi yang namanya Michel. Suatu ketika dia sedang mengamati matahari tenggelam dengan teleskop besarnya, ya. Jadi dia perhatikan bahwa perlahan-lahan matahari itu terbenam di sebelah barat. Lalu teleskopnya ini menangkap sesuatu di sana, saudara. Di bukit sana ada banyak sekali pohon apel, dan dari teleskopnya ini dia bisa melihat ada dua anak kecil yang sedang mencuri apel. Yang satu naik ke atas pohon dan ngambil buah apel. Anak kedua sedang lihat kanan kiri, menjaga supaya mereka tidak ketangkep, saudara. Ya, nah dari jarak 8 kilometer, si Profesor Michel ini dengan teleskop besarnya itu bisa melihat jelas gerak-gerik dari dua anak ini, seolah-olah si profesor ini ada di situ. Demikianlah kita dengan Tuhan, saudara. Dia tahu semua detail kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kalau kita mau tahu sesuatu, maka kita akan mencari data, ya, mengumpulkan data, lalu kemudian mengambil kesimpulan. Kemungkinannya masih ada bahwa data itu benar atau tidak benar. Jadi informasi yang kita sampaikan bisa benar, bisa tidak benar. Tetapi kemahatauan Allah, saudara, ya, itu bukan berasal dari kumpulan data yang Allah kumpulkan. Tetapi kemahatauan Allah itu disebutkan sebagai the automatic knowledge of God from eternity past. Ya, ini adalah sebuah pengetahuan kemahatauan Allah yang otomatis,
Jadi begitu dia ada di dalam situasi, dia tahu semuanya. Bahkan sebelum dia ada di dalam situasi ini, dia sudah tahu jauh sebelumnya di dalam kekekalan, saudara. Jadi kalau boleh saya batasi Tuhan, waktunya Tuhan bahkan miliaran tahun sebelum saudara eksis, sebelum saudara ada di Bogor, Tuhan sudah tahu saudara secara detail. Wow, saudara, luar biasa. Allah mengetahui segala sesuatu persis dengan hidup kita. Nah, Yesus tidak kebetulan pergi ke kota Yeriko. Dia juga tidak kebetulan pergi ke Samaria, ya. Tapi Yesus melewati, Yesus masuk ke kota Yeriko, dia masuk ke Samaria, di pinggir sumur itu menantikan perempuan ini purposely, ya, dengan sengaja, dengan maksud, saudara. Tuhan tidak memandang dosa mereka. Tuhan gak pandang dosa perempuan Samaria ini, Tuhan gak pandang dosa Zakheus, ya. Tuhan gak peduli masa lalu mereka. Yang dia lihat adalah potensi perempuan Samaria ini, potensi Zakheus pada waktu mereka ada di dalam tangan Tuhan. Begitu pula dengan saudara dan saya, dia gak peduli sejarah saudara. Dia gak peduli kisah hidupmu, masa lalumu. Yang Tuhan tahu, yang Tuhan lihat akan jadi apa saudara di dalam tangan Tuhan kelak, saudara. Yesus mengubah perempuan Samaria itu, Yesus mengubah Zakheus dan menjadikan mereka alat-alat yang efektif di dalam tangannya. Saudara, saya pernah cerita kepada saudara mengenai papi saya, ya. Dia adalah seorang yang istimewa. Dia penjudi, saudara. Ya, dia suka judi dan mabuk. Dia nggak percaya kepada Tuhan. Nah, anak 8 orang, saudara. Tapi hidup papi ini dia seperti seorang single, ya. Hidupnya adalah untuk diri sendiri dan gak pernah memikirkan keluarga. Dia tidak pernah membiayai anak-anak sekolah. Ya, saya sendiri harus bekerja membantu tante saya yang penjahit. Lalu uang gajinya itu saya pakai untuk membayar uang sekolah saya. Bayangkan bahwa pada waktu mami saya sakit, ya, berobat. Lalu kemudian biaya berobatnya itu diminta kembali oleh papi saya. Ya, bayangkan istrinya sendiri sakit dan biaya berobat itu diminta kembali oleh papi saya. Papi saya ini baik kepada orang luar, saudara. Sehingga pada waktu saya berkeluh kesah kepada orang gak percaya. Mereka bilang gak mungkin papi kamu kayak begitu. Karena di luar tuh papi tuh orangnya baik dan suka memberi. Tetapi kepada keluarganya sendiri, kepada istri dan anak-anaknya, dia cenderung kejam, saudara. Ya, dan saya mengalami kepahitan yang luar biasa kepada papi saya. Ya, kemarahan, sakit hati, dan saya sulit untuk mengampuni. Saya tidak mau mengampuni papi saya. Dan saya berharap bahwa papi saya akan masuk neraka supaya dia merasakan kesakitan yang saya alami, saudara. Ya, kepahitan saya kepada papi saya demikian dalam dan memang efeknya itu saya tahu sama sekali gak bagus. Ya, doa gak connect, baca Alkitab juga gak masuk, pelayanan apalagi sama sekali gak maksimal, dan itu sangat menyiksa, saudara. Ya, saya mengalami frustrasi akibat dari yang saya alami. Saya kepingin melakukan yang baik, tapi gak bisa, gak mampu. Nah,
Paulus pernah menulis di dalam Roma pasal yang ke-7 hal yang sama, saudara. Dia ngalami frustrasi, dia mau melakukan yang baik, tapi kemudian yang dia lakukan yang gak baik, yang jahat. Dia tahu sesuatu itu jahat, tapi dia gak bisa menolak itu. Lalu Paulus katakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa tulisan Paulus ini gak berhenti sampai di sini, saudara. Kalau hanya dicatat di sini, kayaknya banyak orang Kristen yang akan bunuh diri. Frustrasi, kita gak mampu. Tapi puji Tuhan, Paulus melanjutkan dengan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Suatu ketika saya berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan, saya tahu ini gak bagus. Saya gak mungkin bisa teruskan gaya hidup seperti ini. Saya gak bisa ngampuni bapak saya dan saya gak mau ngampuni dia. Dan waktu saya minta kepada Tuhan untuk menolong saya, melepaskan saya dari ikatan sakit hati luka batin yang amat dalam ini, Roh Kudus membimbing saya untuk mengampuni papi saya, saudara. Dan pada waktu Roh Kudus membimbing saya untuk mengucapkan kata-kata ini, saya nangis luar biasa, saudara. Saya katakan, saya mengampuni pipi, saya mengampuni pipi. Nah, kalimat itu sangat berarti buat saya, saudara. Saya mengampuni pipi, saya mengampuni pipi. Dan pada waktu saya lakukan itu, saudara, itu yang namanya beban berat terlepas. Oh, luar biasa, sangat melegakan, saudara. Pada waktu pengampunan itu diberikan, ya, saya mengalami kelepasan yang luar biasa. Nah, sejak saya berdoa mengampuni bapak saya, papi saya belum berubah, saudara. Dia tetap ofensif menyerang saya. Kata-katanya itu cenderung mengutuk, saudara. Tapi itu gak melukai saya lagi. Ya, dan saya bersyukur bahwa beberapa saat, mungkin sebulan sebelum papi saya meninggal, akhirnya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, Yesus melepaskan saya dari kepahitan, dari ketidakmampuan saya untuk mengampuni bapak saya, saudara. Ada seorang yang ketemu temannya yang baru bertobat. Lalu temannya ini dengan nyinyir, saudara, berkata sinis, Jack, saya dengar kamu sekarang sudah membuang kesenangan kamu ya. Lalu si Jack ini menjawab, oh tidak, justru sebaliknya. Saya baru aja menemukan kesenangan-kesenangan dan membuang kebodohan-kebodohan saya. Bapak Ibu, paradigma salah orang dunia itu seperti ini. Menyerahkan hidup kepada Tuhan adalah sebuah pemasungan kebebasan. Dan itu keliru besar, saudara. Ya, dosa menyamar sebagai kesenangan sementara. Itu tipu-tipu, saudara. Ya, cuma samaran aja sebagai kesenangan sementara, tetapi mengikat seumur hidup. Kelihatannya dosa itu sebagai sebuah kebebasan. Suka-suka gua dong, gitu, saudara ya. Oke, contohnya begini. Biasanya anak-anak muda kan suka dibully sama temannya ya. Ya, kamu banci, kamu gak ngerokok. Banci, kamu gak ngerokok. Nah, orang yang tahan banting akan tetap tidak merokok, saudara, walaupun dikatain banci. Ya. Tapi orang-orang yang hatinya lemah, lalu kemudian ikut arus, ya, demi takut dikatain banci, merokok, saudara.
Sebenarnya yang banci itu yang merokok atau yang gak ngerokok, saudara? Yang merokok kemudian akan merokok terus. Karena merokok itu gak akan sekali, saudara. Uang akan habis, lebih banyak terbuang untuk beli rokok. Gimana dengan kanker hidung, kanker tenggorokan, kanker paru, atau TBC? Inikah yang disebut kebebasan? Jadi sebenarnya yang banci itu adalah yang merokok. Karena gak bisa menguasai diri, gak bisa menahan diri dari tidak merokok. Justru orang-orang yang tidak merokoklah pria sejati, saudara. Karena bisa menguasai dirinya. Nah, kebebasan yang kelihatannya seperti sebuah kebebasan akhirnya menjadi jerat, saudara. Sebaliknya, pada waktu kita menaati hukum-hukum Allah, walaupun startnya itu mulainya seolah-olah seperti sebuah pembatasan. Dibatasi, kagak boleh begini, kagak boleh begitu. Karena kita tunduk kepada aturan mainnya Tuhan, tapi ujung-ujungnya memberi kepada kita kebebasan, kemerdekaan, saudara. Saudara yang mematuhi perintah Tuhan untuk tidak merusakkan bait Allah dengan merokok, saudara merdeka. Uang saudara gak perlu habis karena rokok, ya, saudara gak perlu diperbudak oleh nikotin seumur hidup saudara, dan saudara sehat, saudara. Mana yang merdeka? Mana yang kebodohan, saudara? Nah, belenggu apapun juga, ya, apakah itu belenggu kepahitan, luka hati, sakit hati, belenggu ketakutan, belenggu kekhawatiran, judi, rokok, seks, atau yang lain, membuat hidup kita susah, saudara. Belenggu itu mencuri damai sejahtera kita dan sangat merugikan. Ya, saudara gak akan pernah bisa melepaskan diri dengan kekuatanmu sendiri. Nah, Tuhan ingin anak-anaknya ini hidup di dalam kemerdekaan penuh, saudara. Ya, mengalami sukacita di bumi, di surga. Seperti orang tua happy waktu ngelihat anak-anaknya bisa tertawa lepas, berbahagia gitu. Begitulah Allah kita. Waktu engkau berbahagia di dunia ini, Tuhan happy. Waktu engkau menangis menderita, Tuhan pun sedih melihatnya, saudara. Nah, waktu kita bicara mengenai kemerdekaan di dalam Tuhan, itu artinya kuasa Kristus yang melepaskan kita dari perbudakan dosa atau apapun yang membelenggu kita. Baik itu kepahitan, sakit, penyakit, kemiskinan, atau apapun. Ini kuasa Kristus yang melepaskan kita. Karena kita gak sanggup. Ya, tapi Tuhan sanggup melakukannya. Mari baca sama-sama ayat ini. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Indonesia merdeka 1945. Tetapi Papua Barat, ya hari itu namanya masih Irian Barat, baru dimerdekakan tahun 1963. Ya, begitulah kita. Mungkin secara umum kita sudah dimerdekakan dari dosa, tuh, saudara. Tetapi masih ada bagian-bagian kecil kedagingan kita yang memperbudak kita, yang membuat kita nggak bisa efektif menjadi saksi Kristus. Ya, mungkin saudara merasa sudah berbuat banyak bagi Yesus. Ya, seperti saudara mendayung perahu saudara jauh dari pelabuhan. Tapi waktu engkau menoleh ke belakang, engkau kaget karena ternyata engkau masih di pelabuhan. Kenapa? Perahumu masih terikat di pelabuhan.
Ya, saudara nggak kemana-mana, saudara nggak beranjak jauh, saudara diam di tempat, jalan di tempat, saudara sia-sia usaha yang kita lakukan selama ini. Tetapi pagi ini, saudara bisa minta kepada Yesus sungguh-sungguh untuk melepaskan saudara dari ikatan-ikatan itu yang membelenggu saudara, lalu kemudian saudara bisa melesat dengan Tuhan jauh. Dan Tuhan akan memakai saudara menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Kisah hidupmu akan menjadi kesaksian yang Tuhan bisa pakai untuk menolong orang lain. Selalu begitu polanya, saudara. Engkau ditolong Tuhan, lalu engkau menolong orang lain. Gak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Waktu saya hamil muda, ya, anak kedua, saya mengalami masa kehamilan yang sulit. Ya, muntah-muntah, gak bisa makan, gak bisa minum, bau suami, bau baju suami, tidur bau tempat tidur, duduk bau bangku, semua serba bau gitu, saudara. Ya, lalu saya mengalami dehidrasi karena nggak makan, nggak minum, dan saya opnam selama 2 kali di rumah sakit. Oma saya bilang begini, dasar anak zaman sekarang manja-manja, saudara. Kenapa oma saya mengatakan demikian? Karena oma saya melahirkan 13 anaknya dengan sangat mudah, saudara. Ya, nggak ada keluhan-keluhan cengeng seperti yang saya alami. Saking mudahnya, salah seorang anak oma saya ini lahir di becak on the way ke rumah sakit, saudara. Ya, tukang becak yang akhirnya bopong oma saya masuk ke dalam rumah sakit. Nah, oma saya karena nggak pernah mengalami sakit, mengalami kesulitan masa kehamilan, dia nggak ngerti penderitaan saya, saudara. Ya, itu sebabnya oma saya nggak bisa berempati dengan apa yang sedang saya alami. Nah, hari ini Bapak Ibu, Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk menjadi penghibur yang efektif bagi sesamamu karena engkau mengalami. Saya nggak tahu ya ikatan apa yang membelenggu Bapak Ibu, tapi yang saya tahu yaitu Yesus dapat membebaskan saudara. Dan dia sama sekali mengasihi saudara. Mau gak saudara dimerdekakan oleh Tuhan sama sekali dan dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan? Bapak Ibu, saya mengutip tulisan dari Mike Rater. Dia katakan benar bahwa Allah menerima kita apa adanya. Tetapi ketika kita telah berjumpa dengan Dia, kita pasti tidak akan menjadi sama lagi. Allah senantiasa ada dalam urusan merubah dan membaharui. Saudara akan hidup di dalam kemerdekaan penuh seutuhnya pada waktu saudara ada di dalam pusat kehendak Allah. Dan hidup saudara pasti akan berbeda sebelum engkau dimerdekakan dan sesudah Yesus memerdekakan saudara. Mari kita berdoa. Haleluya. Saya mau berdoa saat ini untuk saudara-saudara di tempat di mana engkau berada. Kalau engkau merasa bahwa firman ini berbicara kepada saudara secara khusus, karena ya benar masih ada ikatan. Apakah itu kepahitan? Apakah itu sakit hati? Atau kekhawatiran? Judi, rokok, atau dosa-dosa yang lain? Dan engkau gak sanggup untuk melepaskan dirimu. Dan engkau dengar firman Tuhan bahwa Yesus memerdekakan
maka engkau akan sungguh-sungguh merdeka. Dan pagi ini engkau katakan, saya mau dilepaskan sama sekali. Saudara boleh taruh tanganmu di dada dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan Yesus, saya percaya Engkau adalah juru selamatku yang sudah mati dan bangkit. Hanya Engkau Tuhan yang bisa melepaskan saya, memerdekakan saya. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lepaskan saya dari belenggu dosa. Saudara bisa sebutkan dosa apa itu? Lepaskan saya dari belenggu dosa. Kalau saudara terikat dengan kepahitan, kemarahan, tidak bisa mengampuni orang, sekarang mari ikut apa yang Roh Kudus pimpin, supaya engkau mengampuni orang tersebut. Katakan, saya mengampuni, sebutkan nama orang itu. Saya mengampuni, saya mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya kuasa Kristus yang bisa membebaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemerdekaan penuh yang Engkau lakukan. Segala dosa-dosa yang mengikat umat-Mu terlepas di dalam nama Yesus. Kepahitan, kemarahan, luka batin disembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita di dalam hati dan pikiran kami. Dan Tuhan pakai kami Tuhan, menjadi alatnya Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang lain, supaya mereka juga bisa mengalami kelepasan seperti yang kami alami pagi ini. Dan kami mengucap syukur dengan iman kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memerdekakan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang hidup kami berbeda. Sekarang hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu Tuhan, jemaat GGP Karmel, semua kebutuhan umat-Mu, Engkau yang akan mencukupkan sebab Engkau adalah Allah kami yang hidup. Hamba-Mu Tuhan Pak Adi dan Ibu Rita dan keluarga, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan ekonomi, Tuhan Yesus bukakan jalan-Mu dan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang terikat sudah dilepaskan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau luar biasa Tuhan. Kuasa-Mu dahsyat dan ajaib. Kami mengucap syukur untuk kemerdekaan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Terima kasih kepada Pendeta Sani Pasaribu
atas pelayanan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal kegiatan sepekan. Hari Selasa dan Jumat akan diadakan lockdown worship pada pukul 6. Mohon kesediaan jemaat untuk ikut bergabung, karena hanya dengan kekuatan doalah kita mampu melewati pandemi ini. Gembala, majelis, hamba Tuhan dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Hendrik pada tanggal 17 Agustus, kepada Bapak Sobron pada tanggal 18 Agustus, dan kepada Saudara Adrian pada tanggal 18 Agustus. Saudara, mari kita berdoa untuk persembahan yang akan diberikan. Bapak, terima kasih kami diberi kesempatan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di gereja. Hamba berdoa biar kiranya apa yang sudah ditabur oleh anak-anak-Mu, Tuhan Kepala Gereja yang memberkati mereka dengan limpah. Terima kasih Bapa, dikuduskan, disucikan setiap persembahan ini, dipergunakan untuk memperluas pekerjaan Tuhan dan untuk menopang pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Persembahan dapat diberikan melalui transfer BCA. Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur atas ibadah yang Tuhan sudah pimpin dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Terima kasih buat firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Haleluya. Bapa, secara khusus sama mau berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang bersama-sama dengan kami beribadah pada saat ini. Berkatilah keluarga mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka, studi anak-anak mereka, berkati usaha pekerjaan mata pencaharian mereka, berkatilah masa depan mereka, dan berkatilah apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, mari angkat tangan dua-dua. Mari arahkan hatimu kepada Bapa di sorga. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dari Tuhan, karena kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita semua, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan berkati.